Bab 671 Mengapa Hanya Manusia? Nama, Pencuri Abadi Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Adolf dan Douglas terlihat berjalan di hutan lebat di belakang kelompok 8 orang lainnya. Lebih jauh lagi, pemimpin regu ini tidak lain adalah iblis yang sama yang menunjuk mereka di regu tanda pagar 2. Ada 5 iblis, 2 iblis, 1 pemburu, dan 2 manusia dalam regu ini, dan kecuali 2 manusia, Douglas dan Adolf, yang lainnya bisa dikatakan berada satu liga di atas mereka. Terutama pemburu pengintai berambut merah yang cukup ahli dalam meramal jalan dan dia menggunakan busur dan anak panah. Adapun para iblis, mereka semua memegang tombak panjang sementara iblis bersayap ungu membawa 2 pedang panjang. Ini meninggalkan Adolf dan Douglas, yang terlalu rapuh jika dibandingkan. Saudara Adolf, tampaknya keputusanmu untuk bergabung dengan mereka benar. Dengan orang-orang ini di sekitar, kita akan aman di hutan binatang buas ini. Douglas berbisik dengan gembira kepada Adolf. Sepertinya memang begitu. Adolf mengangguk setuju. Namun dalam hati, S tidak seoptimis Douglas karena dia bisa merasakan lebih dari sekadar manusia biasa. Melihat para iblis dan setan mengikuti jejak pemburu, bibirnya melengkung membentuk senyum dingin. Begitu saja, malam pun tiba, dan kelompok itu tidak menemui bahaya atau mangsa sepanjang siang. Jadi, pemimpin iblis bernama Johnny memerintahkan untuk mendirikan kemah di tempat terbuka sementara para iblis mulai sibuk menyiapkan perimeter. Pada saat yang sama, manusia diperintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar. Aku tidak pernah mengira tempat ini begitu damai. Semua rumor tentang tempat ini yang dipenuhi binatang iblis sama sekali tidak berdasar. Aku bahkan menduga para iblis dan setan itu sengaja menyebarkannya untuk menimbun semua keuntungan. Douglas berbicara dengan Adolf sambil mengumpulkan kayu bakar. Mungkin, komentar S meremehkan. Regu pemburu sebagian besar diisi oleh iblis dan setan karena uji fisik mereka yang unggul, dan itulah sebabnya makanan juga dikendalikan oleh mereka. Mereka menjual hasil buruan mereka ke pasar untuk komoditas lainnya. Gemerisik. Pada saat ini, suara gemerisik tiba-tiba terdengar dari hutan, menarik perhatian Douglas sementara S hanya melirik ke sana tanpa sedikit pun tanda terkejut. "Siapa di sana?" teriak Douglas sambil melemparkan kayu ke tanah dan mengarahkan tombaknya ke arah suara itu dengan waspada. Gemerisik, gemerisik. Lebih banyak suara mulai terdengar dari segala arah. "Kita dikepung," S berkata dengan tenang. Wajah Douglas berubah pucat saat mendengarnya dan berkata, "Ayo kita berteriak minta tolong lebih kencang. Kita tidak jauh dari perkemahan. Mereka pasti bisa mendengar kita." S menggelengkan kepalanya dan dengan acuh tak acuh berkata, "Kurasa itu tidak mungkin, Saudara Douglas, karena kita dikepung oleh orang lain selain anggota pasukan kita." "Apa?" seru Douglas sambil menatap Adolf dengan tak percaya. S mengabaikannya dan melihat ke arah suara gemerisik itu dan berkata dengan senyum dingin, "Kenapa kau tidak keluar dan menjelaskannya kepada rekanku di sini, pemimpin Johnny?" Tepat saat suara Adolf menghilang, suara Johnny yang tertawa terbahak-bahak terdengar saat semua suara gemerisik itu tiba-tiba menghilang, dan hanya suaranya yang berat dan aneh yang tersisa di sekitar yang sunyi itu. Douglas terperangah karena itu membenarkan kata-kata Adolf sebelumnya. Namun, dia segera tertawa datar saat berkata, "Pemimpin Johnny, tolong jangan menakut-nakuti kami seperti ini." Dia lega karena mereka tidak dikelilingi oleh binatang iblis. "Bagus, sangat bagus. Kalian memang agak istimewa." Johnny berjalan keluar dari hutan sementara 7 anggota kelompok lainnya mengikuti di belakang. S menatap mereka semua dan bertanya sambil tersenyum, "Jadi, kalian memancing kami ke sini di daerah tandus ini hanya untuk menakut-nakuti kami?" Johnny menatap wajah Adolf yang tersenyum dan tidak bisa menahan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi itu hanya firasat, jadi dia mengabaikannya karena dia telah melakukan ini terlalu sering, dan kali ini tidak akan berbeda. Dia menjawab dengan nada mengejek, "Kapan kamu tahu? Jika kamu tahu aku memancingmu ke sini, mengapa kamu tidak melakukan apapun? Apa yang kalian bicarakan?" Douglas bingung ketika dia mulai mengajukan usulan yang sangat buruk. S menjawab dengan acuh tak acuh, "Aku tahu sejak kamu menempatkan kami di pasukanmu mengapa kamu memancing kami ke sini. Aku sudah mendapatkan jawabannya sejak lama. Aku hanya ingin memastikan kamu tidak akan melakukan tindakan keji seperti itu lagi." "Apa katamu?" "Ahahaha, apakah kamu idiot?" Iblis lainnya tiba-tiba tertawa sambil mengejek, tetapi suaranya terputus, dan sesaat kemudian, "Bumim!"
Seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak, dan ketujuh orang lainnya terlalu terkejut untuk peduli dengan darah kental di tubuh mereka. Mata Douglas hampir keluar dari rongga matanya seolah-olah dia sedang bermimpi. Sergap, wajah Johnny pucat pasi saat dia meraung. Semua orang tersadar dari linglung mereka, dan mereka dengan cepat mengambil posisi dengan ekspresi mengerikan di wajah mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi situasi seperti itu. Dari awal hingga akhir, mereka bahkan tidak pernah menduga bahwa itu adalah perbuatan kedua manusia itu. Pada saat ini, S berbicara lagi sambil menatap mereka dengan tatapan dingin. Pemimpin Johnny, bukankah kau menikmati memburu manusia dan merasa senang ketika mereka memohon padamu untuk mengampuni mereka? Belum lagi kau menikmati rasa daging manusia di atas segalanya. Itulah sebabnya kau hanya mengumpulkan pasukanmu setiap kali ada manusia yang datang untuk mendaftar di pasukan pemburu. Aku bisa saja mengabaikanmu membunuh mereka, tetapi aku tidak menyukai hal lain yang kau lakukan, terutama bagian tentang menyiksa mereka dan kemudian memakannya. Katakan padaku, kenapa hanya manusia? Jantung Johnny bergetar saat dia tiba-tiba menoleh ke arah Adolf, dan begitu pula semua orang yang terlibat dengannya. Bagaimana bisa? Namun sebelum Johnny sempat menyelesaikan kalimatnya. Bang, bang, bang. 6 ledakan beruntun terdengar di sekitar, dan hanya Johnny yang tersisa di tempat itu, berdiri di sana seperti patung karena tubuhnya kini dipenuhi daging dan darah teman-temannya. Namun matanya kini dipenuhi teror saat ia menatap manusia yang masih tersenyum, dan ia merasa sangat familiar dengan senyuman ini karena ia biasa tersenyum seperti ini setiap kali ia memburu manusia. Ia tidak pernah menyangka akan sangat takut dengan senyuman ini hingga ia ingin mengompol saat itu juga. Ia selalu menganggap manusia itu rendahan dan hanya baik untuk dimakan, tetapi sekarang ia merasa baru pertama kali bertemu manusia. Karena membunuh manusia yang tak berdaya tidak ada konsekuensinya, maka aku yakin membunuh kalian semua tidak akan ada bedanya. S berkata dengan acuh tak acuh sebelum Johnny meledak saat itu juga, sama seperti teman-temannya. S sudah lama melihat ingatan mereka, dan dia bisa saja kabur setelah memastikan dugaannya, tetapi ketika dia melihat perilaku mereka terhadap manusia, dia ingin membunuh mereka dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan terhadap semua manusia yang tak berdaya itu. Meskipun dia telah membunuh banyak orang sebelumnya, dan banyak yang mungkin jatuh ke tangannya di masa depan, dia tidak pernah menikmatinya, juga tidak bangga akan hal itu. Dia hanya menikmati pencurian dan prosesnya. Douglas hampir menjadi gila ketika matanya kosong, seni mencuri pikiran, tangan pencuri perunggu. Pupil mata S tiba-tiba menyala dalam warna perunggu sebelum kembali normal dalam sekejap. Dengan demikian, Douglas, yang berdiri dengan hampa, tiba-tiba jatuh tertelungkup di tanah. S berpikir dingin sambil menatap Douglas, kurasa ini cukup untuk saat ini. Dia tidak akan mengingat apapun dari titik kita berhenti untuk beristirahat. Mencuri ingatan manusia adalah permainan anak-anak bagi S setelah dia menguasai seni mencuri pikiran di alam pertama, tangan pencuri perunggu. Sekarang Douglas akan mengisi kekosongan kecil yang hilang dalam ingatannya sendiri setelah ia bangun dan mendapati dirinya sendirian. Setelah S selesai, ia mulai memudar seperti ilusi, tidak meninggalkan apapun kecuali kekacauan berdarah. Wilayah kerajaan Azurewin Continue terkenal dengan angin biru samar yang bertiup di sana sepanjang tahun. Tidak seorang pun tahu dari mana angin ini berasal, tetapi tidak berbahaya. Sebaliknya, angin ini kaya akan unsur angin. 5 sekte kuno adalah penguasa wilayah kerajaan, dan wilayahnya dibagi menjadi timur, sekte Soul Flame, barat, sekte Bistamer, selatan, sekte Dark Knight Mare, utara, sekte Yin Flower dan di tengah adalah sekte Azure Wind Mountain. Setiap sekte menangani wilayahnya sendiri tanpa mengganggu urusan satu sama lain. Wilayah ini dipenuhi dengan sekte manusia tingkat rendah, yang secara langsung berada di bawah yurisdiksi sekte kuno. Biasanya sekte kuno menyendiri dan jarang mengganggu urusan sekte tingkat rendah ini, dan mereka merekrut murid setiap 3 tahun dari seluruh wilayah kerajaan. Ini adalah satu-satunya saat ketika seluruh wilayah kerajaan diaduk. Namun, selama beberapa tahun terakhir, lingkungan yang damai di tanah kerajaan telah sepenuhnya lenyap ketika sebuah pengumuman tiba-tiba dibuat tentang perekrutan massal di 5 sekte kuno, yang akan diadakan setiap bulan tanpa periode akhir. Bagaimana mungkin sekte-sekte kecil itu melewatkan kesempatan seperti itu untuk memasukkan murid-murid sekte mereka ke dalam jajaran sekte kuno? Terutama para pemuda yang sombong dan ambisius yang tidak menganggap diri mereka lebih rendah dari para jenius dari sekte kuno.
Ini membuat seluruh tanah kerajaan menjadi ramai, tetapi berita lain mulai menyebar hanya 3 bulan yang lalu. Itu adalah berita tentang seorang pencuri yang mengkhianati umat manusia dan menjadi musuh semua makhluk hidup, dan semua ras akan bekerja sama untuk menyingkirkannya. Lebih jauh, pencuri itu mungkin muncul di benua angin biru untuk menyelamatkan kerabatnya, yang ditangkap oleh tetua agung sekte Gunung Angin Biru sendiri. Tidak seorang pun tahu siapa yang menyebarkan berita ini atau apakah itu benar atau tidak, tetapi itu langsung menyebar seperti api dan menjadi topik yang sangat populer di kalangan massa. Namun, ketika iblis terlihat memasuki 5 sekte, diikuti oleh para iblis, menjadi sangat jelas bahwa itu mungkin bukan hanya berita yang tidak berdasar. Ini adalah pertama kalinya bagi hampir semua manusia untuk melihat 2 ras teratas dunia berkumpul di benua mereka, dan banyak yang menjadi penasaran mengapa seorang pencuri akan mendapatkan begitu banyak perhatian dari kedua ras itu. Pada saat ini, di wilayah sekte mimpi buruk kegelapan, di dalam kota sekte kecil, seseorang dengan rambut gimbal panjang yang dipenuhi tanah, karena wajahnya bersembunyi di balik rambut gimbal yang kotor itu, tubuh telanjangnya yang kurus kering ini dipenuhi dengan semua jenis bekas luka dan tanah, dan hampir tidak menutupi ekstremitas bawah dengan kain pendek. Ada mangkuk perunggu tua kosong yang tertutup debu di sampingnya. Dia tampak seperti seorang snorer. Ia duduk di gang tua yang gelap dan tampak cukup terpencil, dan jika bukan karena napasnya yang teratur, seseorang mungkin menganggapnya sebagai mayat yang dibuang di sana oleh seseorang. Pada saat ini, sebuah siluet kecil tiba-tiba muncul di satu-satunya pintu masuk gang yang sempit ini. Saat berjalan menuju pengemis itu, seorang anak laki-laki kurus pendek dengan kulit pucat dan mata abu-abu besar yang cerah berusia sekitar 10 hingga 12 tahun muncul. Ia mengenakan pakaian lusuh, tetapi bersih, dan ia memegang sepotong kecil roti di tangannya saat ia berjalan menuju pengemis itu dengan tatapan penuh semangat di matanya yang bersemangat. Pengemis itu tampaknya sama sekali tidak menyadari kedatangannya karena ia tidak bergerak, dan hanya napas yang bisa terdengar di sana. Anak laki-laki itu, tanpa ragu-ragu, berhenti satu kaki dari pengemis itu dan berlutut. Dengan ekspresi serius, ia meletakkan sepotong roti ke dalam mangkuk perunggu yang kosong, tetapi ada sedikit keengganan di matanya saat ia mencuri pandang ke roti itu. Namun, dia tidak menariknya kembali meskipun ingin melakukannya dan berkata dengan suara kekanak-kanakan, "Tuan tua, terima kasih telah menyelamatkanku tempo hari. Aku di sini untuk membalas budimu, dan bisakah kau mengajariku cara bertarung? Aku juga ingin melawan, seperti yang kau lakukan pada para pengganggu itu, dan aku tidak ingin menderita lagi. Yang paling ingin kulakukan adalah melindungi ibuku, jadi tolong ajari aku. Aku tidak akan menyuruhmu mengajariku secara cuma-cuma, dan aku akan membayarmu dengan sepotong roti setiap hari." Matanya penuh tekad saat dia menatap pengemis tua itu dengan penuh semangat dan khawatir. Jika ada yang mendengar kata-katanya, mereka akan mengatakan dia sudah gila karena dia meminta seorang pengemis untuk mengajarinya cara bertarung alih-alih pergi ke sekte yang menguasai kota ini. Namun, bocah itu tahu bahwa pengemis ini sama sekali tidak biasa karena beberapa hari yang lalu, dia diseret ke sudut kota yang tandus ini dan akan dirampok uang hasil jerih payahnya oleh beberapa pengganggu jalanan. Namun, dia diselamatkan oleh pengemis tua ini yang tiba-tiba muncul entah dari mana dan menghajar para pengganggu itu hingga babak belur tanpa terluka sama sekali. Bocah itu terpesona oleh gerakan pengemis tua itu dan kehebatannya yang tersembunyi, tetapi dia terlalu takut dirampok dan ingin membeli obat untuk ibunya yang sakit, jadi dia melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Namun, setelah dia memikirkannya sepanjang malam, dia akhirnya memutuskan untuk meminta pengemis itu mengajarinya karena dia tidak bisa meninggalkan ibunya sendirian di tempat ini. Ibunya adalah satu-satunya keluarganya, dan dia bekerja keras untuk menghidupinya. Bahkan sepotong roti ini merupakan harga yang cukup mahal untuk dibayarnya karena penghasilannya hanya cukup untuk membeli semua obat-obatan mahal itu, dan dengan sisa makanan, dia membeli roti-roti murah ini dan memakan satu potong roti dalam 3 porsi sehari sambil memberi ibunya roti utuh 3 kali. Jika bisa, dia mungkin berpikir untuk bergabung dengan sekte, tetapi dia tidak memiliki fisik atau keterampilan untuk bergabung dengan sekte manapun. Persyaratannya terlalu tinggi, jadi, dia tidak cukup delusi untuk tetap mencoba. Itulah sebabnya dia ada di sini untuk mencari bantuan pengemis ini dan mempelajari beberapa keterampilan mempertahankan diri, jadi dia tidak harus menghindari para pengganggu itu. Dia belajar dari kesalahannya tempo hari.
Wajah pengemis itu tertutupi oleh rambut gimbalnya yang kotor saat keheningan kembali menguasai seluruh gang setelah bocah itu berbicara. Bocah itu mulai gelisah ketika tidak ada jawaban yang diberikan oleh pengemis itu, dan dia mengatupkan giginya dan mengajukan tawaran lain, aku bahkan bisa membiarkanmu tinggal di rumahku. Meskipun itu cukup berbahaya, dia tidak punya pilihan lain, dan dia lebih percaya pada matanya, dan dia tahu pengemis ini bukanlah orang jahat setelah dia diselamatkan olehnya. Itulah sebabnya dia mengundangnya untuk tinggal di rumah kecilnya. Karena masih cukup aman untuk memiliki ahli seperti itu yang tinggal di rumahnya, dengan cara ini, ibunya akan aman, dan dia tidak perlu khawatir tentang ibunya sepanjang hari setiap kali dia meninggalkan rumah. Namun, tetap saja, tidak ada jawaban yang diberikan, dan anak laki-laki itu kehilangan harapan karena dia tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan, dan dia tidak ingin membuat pengemis itu marah. Dia bersyukur telah menyelamatkannya, dan dia hanya mencoba peruntungannya. Jadi, dia berdiri, meninggalkan roti di mangkuk perunggu, dan menundukkan kepalanya, sekali lagi, terima kasih telah menyelamatkanku. Dia kemudian berbalik untuk pergi. Namun, ketika dia berada di tepi gang, dia mendengar suara serak dari belakang. Dalam 1 bulan, jika kamu mampu mencuri semuanya dari geng itu, aku akan mengajarimu. Anak laki-laki itu terkejut dan mengerutkan kening karena dia pikir dia salah dengar. Ketika dia berbalik untuk bertanya lagi, pengemis itu secara mengejutkan telah menghilang dari tempatnya. Tetapi mangkuk perunggu itu masih ada di sana. Namun, roti itu telah menghilang dari mangkuk perunggunya, dan sebuah buku berwarna emas yang menarik perhatian telah menggantikannya. Anak laki-laki itu tercengang saat perhatiannya tertarik oleh buku itu, tetapi dia segera mendapatkan kembali fokusnya dan melihat ke tempat kosong tempat pengemis itu duduk tak bergerak beberapa saat yang lalu. Dia tiba-tiba berpikir, mungkinkah dia salah satu dari para kultivator itu? Jantungnya berdebar kencang saat dia melihat buku itu di mangkuk perunggu. Tetapi dia tidak pergi ke sana dan mengambilnya segera karena berhati-hati. Meskipun dia yakin bahwa pengemis tua itu tidak akan menyakitinya, semua yang terlibat dalam kultivasi tidak mungkin biasa saja. Jadi, dia menemukan cabang pohon yang patah terlebih dahulu sebelum dia mendekati mangkuk perunggu dan mencoba menyentuh mangkuk dan buku emas dengan cabang pohon. Setelah tidak terjadi apa-apa, dia menggertakkan giginya dan menggerakkan tangannya untuk mengambil buku itu. Namun, saat ujung jarinya menyentuh sampul buku yang dingin, ia langsung menariknya kembali dan melihat sekeliling dengan waspada. Setelah memastikan tidak terjadi apa-apa, desahan panjang keluar dari mulutnya, dan akhirnya ia mengambil buku itu. Dengan gembira, ia melihat buku emas itu dan melihat beberapa kata berwarna perak di sampul buku. Seni kultivasi pencurian akromatik, buku pegangan 9 jiwa. Lebih dari 100 mil jauhnya dari Serpent Mountain City terdapat Official Mountain yang hanya berjarak lebih dari 10 mil dari Sun and Moon Ascension Gates. Dibandingkan dengan Serpent Mountain City, Official Mountain City bagaikan surga karena tempat ini dipenuhi dengan keramaian dan kegembiraan. Lebih jauh lagi, orang-orang yang tinggal di Official Mountain City diberi izin untuk berkultivasi hingga ke puncak alam Gerbangki. Selain itu, mereka semua diberikan 9 buku petunjuk gerbang. Akan tetapi, meskipun demikian, hanya 10% di antara mereka yang mampu menaiki tangga pendakian. Sun and Moon Ascension Guides dibuka setiap bulan, dan siapapun yang berusia di bawah 30 tahun dapat mencoba menaiki tangga pendakian. Tidak ada batasan untuk mencoba selama mereka menjadi official union members dan dapat membayar 100 union merits setiap kali mencoba. Anggota resmi mendapatkan merit dengan membudidayakan tanaman ki, menambang biji ki, atau batu ki dari wilayah fana. Tempat ini kaya dengan segala jenis biji dan tanah ki, dan semuanya berada di bawah kendali union. Meskipun tidak ada konflik besar di antara ras-ras di sini, persaingan tidak dapat dihindari, terutama ketika ras-ras seperti iblis, setan, pemburu, peri, dan semacamnya diberkati dengan kemampuan bawaan yang unggul. Dengan demikian, kesombongan menjadi superior tidak dapat dihindari, dan ada peringkat rahasia di antara ras-ras di Union yang tidak resmi. Tetap saja, semua orang diam-diam menyetujuinya, dan Union juga tidak menghentikan mereka. Peringkat ini dibuat menurut jumlah anggota resmi di kota pegunungan resmi serta siapa yang mengendalikan sumber daya terbesar di antara ras-ras. Iblis, dan pemburu masih berada di 3 teratas. Namun, peringkat manusia jauh berbeda dari 10 benua.
Mereka berada di peringkat ke-9 dan tempat ke-4 dipegang oleh para elf. Jika bukan karena bakat mereka dalam kultivasi, mereka akan menjadi yang terakhir dalam peringkat tidak resmi ini. Hari ini kebetulan adalah hari ketika gerbang kenaikan matahari dan bulan akan dibuka, dan seperti biasa, ribuan pemuda dari berbagai ras berkumpul di luar gerbang raksasa itu. Para pemuda ini berkumpul bersama dengan ras mereka, menciptakan kelompok-kelompok besar yang berbeda, dan kelompok-kelompok ini menempati area yang berbeda di luar gerbang. Namun, area yang mereka tempati berbeda jumlahnya seperti para iblis berdiri di paling depan dengan lebih dari 3.000 pemuda iblis bersayap. Pada saat yang sama, iblis berada tepat di belakang mereka, dengan iblis yang sedikit lebih sedikit dari mereka. Tentu saja ada sekelompok pemuda manusia yang hanya berjumlah 103. Selanjutnya, kelompok ini berkumpul di belakang dua manusia. Salah satunya adalah seorang pemuda tinggi dan tampan dengan tubuh ramping dan rambut hitam panjang. Dia mengenakan jubah sutra biru dan memancarkan aura hikmat. Sementara yang satunya adalah seorang gadis cantik dalam balutan gaun merah muda bermotif bunga dengan mata besar yang cemerlang, dan dia memiliki kemiripan dengan pemuda tampan itu karena mereka berdua adalah saudara kandung. Adapun mengapa keduanya berada di paling depan, itu karena mereka berasal dari keluarga Atlas dari ras manusia, yang merupakan keluarga nomor 1 di antara manusia yang hadir di kota gunung resmi. Namun alasan sebenarnya mengapa keluarga Atlas memegang status tersebut adalah karena mereka memegang kehormatan rumah tangga manusia pertama yang pernah menjadi anggota resmi sekaligus menaiki tangga kenaikan. Setiap manusia di wilayah Fana menghormati keluarga Atlas. Itulah sebabnya kedua saudara kandung ini menjadi pemimpin rombongan manusia ini meskipun itu adalah percobaan ketiga mereka di tangga kenaikan. Namun, ini bukanlah sesuatu yang memalukan karena hanya orang jenius di antara orang jenius yang dapat menaiki tangga kenaikan pada percobaan pertama. Bahkan 3 ras teratas setuju dengan fakta ini. Jika seseorang mampu menaiki tangga dalam 10 ban pertama mereka sudah menganggap orang jenius di antara wilayah Fana. Di antara rombongan manusia ini, di bagian paling akhir, berdiri seorang pemuda jangkung yang bahkan lebih tampan daripada pemuda dari keluarga Atlas. Namun, ada banyak bekas luka di wajah tampannya yang membuatnya kurang menonjol. Dia mengenakan jubah abu-abu, dan rambut putihnya yang panjang serta mata keperakan memberinya tampilan yang melamun sementara matanya tajam dan cerdik. Dia memiliki pesona yang tak terlukiskan yang terpancar dari dirinya, yang membuat siapapun merasa lebih dekat dengannya. Ini tentu saja S, yang telah muncul di sini dengan wajahnya sendiri untuk mengikuti ujian ini. Sudah lama sejak S tidak mengenakan topengnya di depan umum dan menggunakan penyamaran. Alasan dia membuang topengnya adalah karena dia akan memasuki area inti serikat yang sebenarnya. Dia cukup yakin mereka memiliki formasi tingkat tinggi yang dapat dengan mudah melihat melalui topengnya terutama ketika area 10 mil di sekitar tangga kenaikan diwarnai hitam di peta takdir. Itulah sebabnya dia tidak berani mendekati tempat ini sambil mengenakan topeng 1000 wajah, atau dia akan berada dalam masalah besar jika, kebetulan, orang-orang serikat itu menemukannya. Namun, dia masih mengubah beberapa fitur wajahnya yang unik, seperti dia telah menggunakan tinta khusus untuk membuat rambut hitamnya menjadi putih. Pada saat yang sama, warna matanya adalah hasil dari ramuan langka kelas 6 lainnya yang disebut Eye Charmer Water Lily yang dapat mengubah warna mata menjadi apapun yang diinginkan konsumen selama 1 tahun. Ini adalah satu-satunya fungsinya, tetapi S tidak dapat berbuat apa-apa tentang pesona alaminya itu, dan meskipun menciptakan bekas luka di wajahnya, banyak gadis melirik ke arahnya dengan rona merah samar di wajah mereka, dan dia hanya bisa tersenyum kecut. Namun, karena dia tidak menggunakan formasi atau keterampilan apapun, dia tidak akan terdeteksi oleh formasi anti penyamaran. Dia sudah mencoba formasi seperti itu pada dirinya sendiri sebelum datang ke sini. Mengenai kultivasinya, dia lebih tahu daripada siapapun. Tidak seorang pun akan dapat mengetahuinya, dan dia hanya akan tampak seperti manusia biasa kecuali dia menunjukkan kultivasinya sendiri. Saat ini, dia memancarkan gelombang samar dari puncak alam gerbang 9 Ki, yang hanya dapat dirasakan oleh kultivator alam dasar atau yang lebih tinggi. Metode ini merupakan sesuatu yang unik bagi S karena dia baru-baru ini menemukannya ketika dia masih mengembara di lautan yang tak berujung. Karena tidak seorang pun dapat merasakan kultivasinya yang sebenarnya dan mereka akan tertipu oleh kultivasi palsu topeng, lalu apa yang akan terjadi jika dia sendiri menunjukkan aura alam palsu? Namun,
Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Butuh beberapa waktu baginya untuk mengetahuinya, tetapi dengan topeng 1000 wajah sebagai fondasi dan dia memiliki keterampilan lain yang diciptakan untuk mencapai efek seperti itu. Jadi, pada akhirnya, dia berhasil mempelajari cara membuat aura kultivasi palsu hingga alam pembangunan fondasi tahap akhir. Jika kultivator lain menggunakan keterampilan menutupi aura, mereka akan ditemukan oleh kultivator tingkat tinggi. Namun S tidak bisa karena setelah ia membuka bagian tersembunyi dari teknik kultivasinya, tidak ada yang pernah menemukan kultivasinya yang sebenarnya, jadi tidak peduli apa yang orang lain coba, kultivasinya akan muncul seperti yang ia tunjukkan. Terakhir, motif S yang sebenarnya bukanlah untuk tetap berada di dalam serikat tetapi untuk menemukan cara untuk meninggalkannya, dan saat ia berhasil menyusup ke area inti, ia akan segera memulai. Pada saat ini, sebuah suara halus yang khusyuk terdengar, menarik perhatian semua orang. Perhatian, gerbang kenaikan matahari dan bulan akan segera terbuka. Perhatian, gerbang kenaikan matahari dan bulan akan segera terbuka. Semua orang melihat ke arah gerbang raksasa itu serempak. S juga mengamati gerbang perunggu dengan simbol matahari dan bulan, tetapi dia lebih tertarik pada status Wyvern emas dan perak yang berdiri di setiap sisi kedua gerbang ini. Melihat kedua patung itu, mata S berkilau dalam cahaya gelap saat simbol emas aneh tiba-tiba muncul jauh di dalam pupilnya, dan itu tampak sedikit berputar. Wyvern emas berdiri di sisi simbol matahari, sementara Wyvern perak berdiri di samping gerbang dengan simbol bulan. Dia merasakan gelombang aneh dari kedua patung itu, yang cukup menarik, terutama bagi para pemuda alam gerbang Ki itu, karena beberapa dari mereka memandangnya dengan penuh kekaguman. Tidak seperti yang lain, dia bisa melihat kabut merah tua dan ungu yang sangat samar keluar dari mereka. Menurut beberapa buku lambang, Wyvern adalah binatang perang legendaris, iri hati, penyakit sampar, dan kekuatan. Namun, mereka hanya muncul dalam bentuk simbol atau patung seperti kedua benda ini, dan tidak ada seorang pun yang pernah melihat yang asli, bahkan binatang buas di benua binatang pun menyembah mereka. Bahkan mungkin saja mereka berada di kelas yang sama dengan Cirrus dan dari surga lain. Mengenai status tersebut, keduanya cukup unik karena sejumlah besar ki dilepaskan dari keduanya. Yang berwarna perak memancarkan ki jiwa yang lembut, dan yang berwarna emas memancarkan ki bela diri yang berapi-api. Bahkan dengan penglihatan pencuri menengahku di level awal, aku hanya bisa melihat ki dua warna itu. Yang berarti setidaknya itu adalah harta karun kelas 7. Kilatan pencuri melintas di matanya sebelum menghilang. Bahkan jika dia ingin mencuri patung-patung itu, dia tidak berani karena dia tahu saat dia melakukannya, dia bisa melupakan tentang keluar dari sini dengan selamat. Selain itu, karena orang-orang serikat itu berani menempatkan kedua harta karun itu di gerbang masuk, mereka seharusnya cukup percaya diri dalam melindunginya. Namun, jika mereka telah menempatkan dua harta karun kelas 7 di gerbang masuk, maka seberapa kaya sebenarnya mereka? S segera menyingkirkan pikiran-pikiran berbahaya itu dari kepalanya karena dia tahu dia belum siap untuk menyerbu tempat yang kemungkinan memiliki harta karun perlindungan tingkat 8. Warna hitam di peta takdir sudah lebih dari cukup alasan baginya untuk tidak mencoba hal bodoh dan hanya fokus mencari cara untuk keluar dari sini dan menuju benua angin biru. Tempat ini tidak akan kemana-mana. Suara halus yang tenang itu terdengar lagi, aku akan mengulang 3 aturan itu sekali saja, jadi dengarkan baik-baik. Meskipun kamu bukan pendatang baru, pastikan kamu memahami fakta dengan benar. Pertama, siapapun yang berusia di bawah 30 tahun berhak menaiki tangga pendakian. Namun, jika Anda berusia lebih dari 30 tahun, saat Anda melewati gerbang, Anda akan mengalami kematian yang menyiksa. Jadi, pergilah sekarang selagi Anda masih bisa dan selamatkan diri Anda dari siksaan. Tidak seorang pun bergerak karena mereka sangat menyadari fakta ini dan menunggu dengan hikmat hingga suara itu berlanjut. Kedua, tangga pendakian memiliki 1.500 anak tangga dan dibagi menjadi 3 tingkat yang akan menguji 3 aspek diri Anda. Tingkat pertama, langkah pertama hingga ke-500, akan menguji kekuatan Anda. Tingkat kedua, langkah ke-501 hingga ke-1000, akan menguji tekad Anda. Tingkat ketiga dan terakhir, langkah ke-1001 hingga ke-1500, akan menguji keberanian, kekuatan, dan tekad Anda secara bersamaan. 2 level pertama tidaklah mematikan, dan kalian akan diselamatkan oleh pengawas. Namun, saat kalian melangkah di anak tangga ke-1001,
kalian akan kehilangan kesempatan untuk diselamatkan karena sejak saat itu, kalian hanya bisa maju atau binasa. Jadi, ketahuilah batasan kalian dan jangan mati secara tidak adil. Selalu ada lebih banyak kesempatan untuk kembali di masa depan dan mengikuti ujian lagi selama kalian masih hidup. Aturan ketiga dan terakhir, menyerang sesama peserta atau menggunakan taktik atau harta curang apapun dilarang. Jika ditemukan, kalian akan ditahan, termasuk orang yang kalian cintai, dan dieksekusi di panggung eksekusi di alam fana. Semua orang terdiam karena mereka memiliki ekspresi serius karena mereka berulang kali diperingatkan tentang aturan khusus ini karena itu sama sekali bukan lelucon. Di masa lalu, banyak keluarga, baik yang berpengaruh maupun biasa-biasa saja, siapapun cukup bodoh untuk mencoba trik curang. Mereka langsung tertangkap dan kemudian dieksekusi karena aturan. Yang tepat ini membuat persidangan ini adil bagi semua orang, dan tidak ada yang berani bermain curang, tidak peduli seberapa banyak nyali mereka. Bibir S melengkung karena dia tidak khawatir sedikitpun sejak dia menghabiskan sebulan penuh di kota gunung resmi untuk mempersiapkan ujian ini. Pada saat ini, tanah tiba-tiba mulai bergetar saat sesuatu yang besar bergerak, dan itu tidak lain adalah dua gerbang kenaikan matahari dan bulan. Gerbang itu bergerak ke dalam, ki yang pada tiba-tiba mengalir keluar, tetapi tidak ada yang peduli karena mata semua orang yang berkilauan terpaku pada tangga batu yang menuju ke awan. Meskipun tangga batu itu tampak sangat biasa, seolah-olah diukir oleh tukang batu biasa. Tetapi semua orang tahu lebih baik daripada meremehkan tangga batu biasa, itu karena jika mereka melakukannya, saat mereka mengambil langkah pertama, mereka akan berada dalam dunia kesakitan. Ki sepadat domain iblis kekaisaran, ekspresi S menjadi serius saat dia melihat tangga panjang dan awan menghalangi sisi lain. Suara halus nan hikmat itu menyadarkan semua orang dari lamunan mereka. Sekarang, keluarkan token identitas anggota resmi kalian dan lewati gerbang. Jika poin prestasi serikat kalian di bawah 100, maka lebih baik kalian enyahlah, atau kalian akan dihukum saat kalian ketahuan menyelinap. Semua orang dengan cepat membalik tangan mereka, dan token kubik abu-abu seukuran telapak tangan muncul di tangan mereka. Beberapa mengeluarkannya dari saku mereka dan mulai bergerak menuju tangga kenaikan. Karena anggota resmi dapat menggunakan ki, mereka tentu saja memiliki cincin penyimpanan kelas terendah yang tersedia seharga 100 kredit serikat, tetapi hanya beberapa keturunan keluarga kaya yang mampu membelinya. S juga mengeluarkan token abu-abu yang sama dari sakunya dan mengikuti di belakang kelompok manusia itu. Bibirnya sedikit melengkung, aku telah menghabiskan sebulan penuh untuk menempa benda kecil ini. Sebaiknya itu sepadan saat para pemuda itu melewati gerbang satu demi satu, token abu-abu di tangan mereka berkilauan sejenak sebelum mati lagi. Dengan semua ras di depan yang menyeberang, giliran manusia pun tiba, dan dua anggota keluarga Atlas memimpin, dan yang lainnya mengikutinya. S, yang berada di ujung kelompok, dengan tenang mengikuti di belakang sambil memegang token abu-abunya sendiri. Saat S berjalan melewati dua status itu, dia merasakan kekuatan penyelidikan yang mengerikan mengalir padanya. Tapi dia tidak panik dan terus berjalan maju seolah-olah dia tidak merasakan apapun seperti para pemuda itu. Setelah itu, token di tangannya tiba-tiba berkilauan mencolok, dan seperti yang lain, token itu mati saat berikutnya. Dia sekarang telah berjalan ke sisi lain gerbang, dan bibirnya melengkung membentuk senyum puas. Sekarang, naik tangga. S tidak menunjukkan reaksi apapun seperti yang lain di sekitarnya dan berjalan menuju anak tangga batu pertama, yang berjarak lebih dari 200 meter dari pintu masuk. Para iblis, setan, dan pemburu berada di depan karena beberapa anggota mereka sudah melangkah di anak tangga pertama. Pada saat yang sama, beberapa dari mereka masih belum siap dan menenangkan saraf mereka. Terakhir, ada juga beberapa yang menggunakan pendekatan menunggu dan melihat. Mengenai batas waktu, ada batas 3 hari, jadi mereka tidak khawatir tidak punya cukup waktu. Manusia termasuk dalam kelompok terakhir karena mereka semua menyaksikan peserta ras lain membuka jalan bagi mereka. Meskipun mereka tahu itu tidak berarti karena, pada akhirnya, kemampuan mereka sendiri yang paling penting. Tetapi mereka tetap memutuskan untuk menunggu. Setidaknya mereka ingin melihat ras-ras yang kuat itu menggunakan kemampuan mereka sehingga mereka dapat memahami situasi dengan jelas. Bahkan dua orang dari keluarga Atlas tidak memimpin dalam hal ini, karena mereka mengawasi dengan saksama. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Tanpa sepengetahuan para peserta itu,
mereka diawasi dengan ketat oleh 10 sosok berjubah ungu yang berdiri di atas awan tepat di atas mereka. Mereka semua memancarkan perasaan bermartabat saat mereka berdiri di atas pedang terbang dengan tangan di belakang punggung mereka. Namun, 5 dari mereka memiliki jambul matahari keemasan yang menyala-nyala di jubah mereka, sementara 5 lainnya memiliki jambul bulan perak penuh seperti gerbang. Lebih jauh, 5 orang dengan jambul bulan semuanya adalah wanita, sementara pembawa jambul matahari adalah pria. Tidak ada yang baru. Seorang manusia berwajah keriput dengan rambut putih panjang mendesah sedih saat dia melihat ke bawah ke arah tertentu. Apa yang kau harapkan, Penatua Joseph? Ujian tangga kenaikan selalu seperti ini. Hanya mereka yang memiliki keberanian dan kekuatan yang bisa melewatinya, bukan mereka yang terlalu takut bahkan untuk menerima tantangan. Seorang iblis wanita dewasa dengan kulit ungu mengilap dan tanduk kecil melengkung berkomentar dengan sedikit cemoohan. Penatua Joseph, sebagai manusia, tahu bahwa iblis wanita ini merujuk pada para pemuda yang memutuskan untuk menunggu dan menonton, dan manusia juga termasuk di antara mereka. Namun, sebelum dia bisa membalas, sosok tua bertubuh pendek dengan janggut panjang langsung membentaknya, "Jaiden, bagaimana kalau kau urus saja urusanmu sendiri? Ini kan tidak seperti, ras iblismu telah lulus ujian selama 3 tahun. Apa yang kau banggakan dengan barang-barang kecilmu?" Jaiden terkejut pada akhirnya dan tidak mengerti apa yang dimaksud dengan barang-barang kecil, sampai akhirnya dia mengerti ketika dia secara naluriah melirik dadanya yang kecil, dan kemarahan menggantikan ekspresi bingungnya. "Dasar kurcaci kecil, beraninya kau melontarkan komentar keji. Kau pikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu?" Aura Jaiden langsung meningkat saat niat membunuh melintas di matanya yang marah. "Ini tidak seperti kau tidak bisa melakukan apapun, tetapi kau jalan kecil tidak berani melakukan apapun. Ayo, jalan kecil, mari kita lihat apakah kau punya keberanian untuk menggigit." Kurcaci kecil itu, tidak seperti usianya yang sudah tua, mulutnya sangat menjijikkan, dan dia sama sekali tidak takut saat dia melontarkan kutukan demi kutukan pada Jaiden. Tindakan ini membuat keempat wanita lainnya mengerutkan kening karena jijik sementara mata Jaiden memerah saat dia menatap kurcaci itu dengan penuh niat membunuh, ingin mencabik-cabiknya menjadi jutaan keping. Namun seperti yang dikatakan kurcaci itu, dia tidak berani menyerang dan hanya bisa menggertakkan giginya karena kebencian. "Baiklah, kalian berdua, berhenti." Iblis bersayap abu-abu dengan dingin melirik mereka, "Elder Jaiden, tolong jangan membuat masalah pada orang lain. Sedangkan kamu, Old Willy, bisakah kamu menahan lidahmu yang menjijikkan itu? Itu tidak sopan untuk pria seperti statusmu." Mata Willy langsung tertuju pada iblis itu, dan dia hendak membalasnya ketika Joseph meletakkan tangannya di bahu Willy dan menghentikannya. Joseph tahu betul kepribadian temannya, dan dia tidak ingin membuatnya mendapat masalah karena dia hanya berbicara untuknya. "Willy tua, kita lihat saja. Tidak ada gunanya." Dia menggelengkan kepalanya. "Sial, aku akan mengampuni para jalan itu demi dirimu." Willy mendengus kesal. Dia tidak hanya berbicara atas nama ras manusia, ras kurcaci gunungnya juga termasuk di antara mereka yang masih berdiri di belakang. Ras kurcaci gunung berada di peringkat ke-7 di dunia langit keemasan, tetapi di sini mereka berada di peringkat ke-10, dan populasi mereka cukup rendah. Namun, kepribadian mereka cukup lugas, dan mereka hanya memandang dunia sebagai hitam dan putih dan tidak takut akan konsekuensi. Jika di tempat lain, para iblis dan setan itu bahkan tidak akan berkedip sebelum membunuh mereka, tetapi di sini mereka tidak dapat melakukan apapun. Lihat, boneka manusia kecil itu masih bergerak. Seorang yang tinggi, sosok kekar berwajah serigala berseru pada saat ini. Kata-katanya menarik perhatian semua orang saat mereka melihat ke arah manusia, dan mereka semua melihat seorang pemuda jangkung dengan rambut putih dan wajah penuh bekas luka berjalan melewati manusia dengan ekspresi tenang. Tampan sekali, meskipun ada bekas lukanya, dia sangat menarik. Seorang iblis wanita dengan tubuh montok berkomentar dengan kilatan aneh di mata hitamnya. Bukan hanya iblis wanita itu tetapi 4 wanita lainnya juga menatap tajam ke arah pemuda itu. "Haha, anak baik, jika dia berhasil lulus, aku akan menerimanya di Departemen Pandai Besi Rahasiaku." Willy tertawa puas. Yang lain memutar mata ke arahnya dan tidak memperhatikan karena mereka hanya melihat manusia berambut putih itu maju ke arah anak tangga. Mata Joseph berkilauan dengan harapan saat dia melihat manusia muda itu,
ada sesuatu yang istimewa tentang dia. Es tidak tahu dia baru saja menarik perhatian 10 pengawas di atas langit hanya dengan maju ke arah tangga. Bahkan jika dia tahu, dia tetap akan memilih untuk maju karena dia tidak takut menarik perhatian setelah melewati gerbang kenaikan matahari dan bulan. Sebaliknya, dia sekarang berharap untuk menarik perhatian tokoh yang kuat karena itu adalah cara termudah untuk mendapatkan informasi penting tentang persatuan dan cara keluar darinya. Tak lama kemudian, manusia lain juga melihat Es berjalan maju alih-alih menunggu di belakang anggota keluarga Atlas. "Hei, mau kemana?" Seorang pemuda manusia kekar dengan kepala botak bertanya kepada Es, dan suaranya akhirnya menarik perhatian orang-orang di depan. Es menatap pemuda botak itu dan dengan tenang berkata, "Tentu saja, aku akan ke sana untuk lulus ujian." "Tentu saja, aku akan ke sana untuk lulus ujian." Mendengar perkataan Es, semua orang menatapnya dengan aneh. Namun, tidak ada yang mencoba menghentikannya. Banyak dari mereka yang mengikuti ujian ini untuk kedua atau bahkan ke-10 kalinya, tetapi mereka belum pernah melihat Es sebelumnya, yang berarti dia pendatang baru. Kadang-kadang, seseorang seperti dia akan muncul, tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa rendah bumi. Orang-orang sombong ini menganggap diri mereka lebih unggul dari yang lain dan langsung menuruni tangga, hanya untuk berakhir lebih menyedihkan daripada orang lain. Namun, peserta sombong semacam ini hanya muncul di 3 balapan teratas. Tidak ada manusia yang pernah melakukan itu sebelumnya, karena mereka selalu menunggu untuk melihat sampai seseorang melewati setidaknya 100 anak tangga sebelum bergerak. Tetapi manusia ini maju ketika para peserta masih di anak tangga ketiga, jadi ini cukup menarik perhatian ras lain. Selain itu, meskipun penampilannya menakutkan, semua orang memiliki kesan yang baik tentangnya, terutama para iblis dan setan. Tetapi itu terlalu samar dan tersembunyi sehingga tidak ada yang menganggapnya aneh. Saat Es berjalan di bawah tatapan semua orang, dia sama sekali tidak khawatir karena dia tahu apa yang dia lakukan. Tepat saat dia hendak melewati manusia, suara tenang pemuda dari keluarga Atlas terdengar, "Kau membuat kesalahan." Es melirik pemuda itu dengan ekspresi serius. Dia bisa tahu bahwa dia memiliki niat baik di balik kata-kata itu. Jadi, dia menjawab dengan sopan sebelum berjalan pergi, "Kita akan segera tahu, bukan?" Gadis cantik itu menatap Es dengan rasa ingin tahu dan sedikit tersipu karena dia ingin mengatakan sesuatu juga tetapi tidak dapat mengumpulkan keberaniannya karena dia merasa malu di depan Es. Pemuda itu tidak berbicara lagi dan hanya menggerutu sebelum kembali diam dan memperhatikan pemuda berambut putih itu berjalan menuju anak tangga, dan tidak ada sedikit pun rasa gugup di perawakannya. Beberapa iblis, setan, dan pemburu juga menunggu di sekitar tangga karena hanya pemuda mereka yang paling berbakat dan percaya diri yang telah maju. Mereka tidak menghalangi jalan manusia yang datang karena itu melanggar aturan dan hanya melihatnya dengan sangat geli. Es cukup senang dengan peraturan serikat itu karena tidak ada yang menghalangi jalannya, atau akan sangat merepotkan jika dia harus berhadapan dengan orang-orang ini. Dia melihat tangga selebar 500 meter dan lebih dari 1000 peserta sudah berada di 3 anak tangga pertama sementara hanya 50 dari mereka yang berada di anak tangga ke-8, dan 4 orang berada di anak tangga ke-9. Beberapa dari mereka berkeringat karena mereka kesulitan menggerakkan kaki mereka, tetapi belum ada yang menggunakan ki mereka karena baru 10 anak tangga pertama, dan membuang-buang ki di awal adalah kesalahan besar. Es juga mengambil langkahnya, meletakkannya di tangga pertama tanpa sedikit pun rasa khawatir, dan menaiki anak tangga pertama. Namun, saat dia melakukannya, tekanan kuat menyelimutinya. Kekuatan 100 kg, Es cukup geli karena kekuatan ini tidak berarti apa-apa baginya, tetapi ketika dia berpikir bagaimana para peserta itu hanya kultivator alam gerbang ki, itu sudah cukup untuk menguji kekuatan mereka, terutama ketika kekuatan ini meningkat dengan setiap anak tangga. Mengenai seberapa banyak peningkatannya, Es mengambil langkah lain, dan tekanannya langsung meningkat sebesar 10 kg, yang masih bukan apa-apa baginya. Es kemudian mengambil langkah lain, dan kekuatannya meningkat sebesar 10 kg lagi. Jika kekuatan ini meningkat 10 kali pada setiap langkah hingga 500 langkah, ini menjadikannya kekuatan 5090 kg jika saya menyertakan kekuatan 100 kg dari langkah pertama. Betapa kejamnya hanya mereka yang memiliki fisik yang kuat atau sejumlah besar ki yang dapat melewati rintangan ini saat berada di alam gerbang ki. Es tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat para iblis dan setan yang akan memasuki anak tangga ke-10. Menurutnya,
Ujian ini tidak adil bagi ras dengan tubuh lemah seperti manusia kecuali mereka meningkatkan batas alam kultivasi ke pembangunan fondasi. Tingkat kelulusan akan sangat menyedihkan bagi ras seperti manusia. Namun, bukan tempatnya untuk mengomentarinya karena tidak ada keadilan di dunia ini, dan serikat tampaknya hanya menginginkan yang terbaik dari setiap ras. S kemudian mengambil langkah keempat dan kelima saat kekuatannya meningkat 10 kg setiap kali melangkah. Meskipun itu hanya berjalan di tangga biasa bagi S, bagi para penonton, dia tampak sangat aneh karena bahkan para iblis dan setan dengan tubuh yang kuat itu membutuhkan waktu untuk mengambil setiap langkah karena hanya berdiri di bawah tekanan itu akan menguras stamina mereka. Namun S menaiki setiap anak tangga tanpa berhenti sedetik pun, seperti sedang menaiki tangga biasa. Dia sudah melangkah di anak tangga ke-9 dan hanya selangkah di belakang kelompok di bagian paling depan. Dia menggunakan ki untuk pamer. Dasar idiot, seorang pemuda elf tampan mencibir dengan jijik karena, dalam benaknya, S menggunakan ki untuk menaiki tangga dengan sangat cepat. Setiap peserta memiliki pikiran yang sama, dan mereka mencibir dengan jijik karena mereka tahu dia akan kelelahan sebelum dia bisa mencapai anak tangga ke-20. Bahkan para peserta di bagian paling depan mencibir dengan nada mengejek. Ketika mereka melihat S melewati mereka, mereka sama sekali tidak khawatir. Manusia-manusia itu, di sisi lain, menatap S dengan tidak ramah karena tindakannya melibatkan mereka secara keseluruhan. Tetap saja, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menonton dan menunggu orang itu gagal secepat mungkin untuk mengakhiri penghinaan ini. Namun, ekspresi jijik semua orang mulai berubah ketika S melangkah melewati anak tangga ke-20, dan dia masih tanpa ekspresi, seperti saat dia mulai menaiki tangga. Ekspresi mereka berubah menjadi bingung saat dia mencapai anak tangga ke-40 dan masih terus mendaki tanpa ada tanda-tanda berhenti. Selangkah demi selangkah, S mendaki, meninggalkan mereka yang tercengang karena mereka masih di anak tangga ke-15. Saat S menaiki anak tangga ke-100, mereka tidak lagi tenang saat mereka menatap S dengan serius. Namun saat dia mencapai anak tangga ke-200, wajah mereka agak pucat. Saat ini, tidak ada yang tahu siapa yang mengatakannya, tetapi suara ini seperti petir dalam keheningan yang mematikan. Apakah dia curang? Para manusia juga tersadar dari linglung mereka saat ekspresi mereka berubah menjadi jahat, dan seseorang dalam kelompok mereka membalas, apakah kalian pikir para dewa di atas sana akan membiarkan seseorang berbuat curang begitu lama? Dia jenius dari ras kita, jadi berhentilah bicara omong kosong. Semua orang menganggukkan kepala saat mereka melihat ke arah ras lain dengan ekspresi dingin, dan sikap mereka terhadap S telah berubah sekarang. Jika sebelumnya mereka merasa dipermalukan oleh tindakannya, sekarang mereka merasa bangga saat dia menaiki tangga begitu cepat tanpa berkeringat. Bahkan pemuda dari keluarga Atlas tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejek, mereka hanya sekelompok pecundang. Ayo pergi, kita tidak bisa membiarkan teman itu memanjat sendirian. Benar, pasti sepi di atas sana. Mari kita menemaninya. Seorang anak manusia berkomentar dengan nada mengejek. Wajah ras-ras itu berubah jahat, tetapi mereka tidak memiliki kata-kata untuk membantahnya. Bahkan 3 ras teratas terdiam. Beberapa bahkan berpikir ujian kali ini mungkin lebih mudah, tetapi ketika mereka melihat para jenius ras mereka masih berada di langkah ke-50 dan berjuang, mereka langsung membuang pikiran itu. Pada saat ini, semua manusia tergerak dan gusar saat mereka langsung mengikuti keluarga Atlas, saudara laki-laki dan perempuan. Sosok S yang memanjat memberi mereka harapan dan keberanian untuk berpikir hati-hati terhadap angin. Di langit, 10 pengawas itu juga melihat sosok S yang memanjat dengan serius. Willy tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru ketika S melangkah di langkah ke-301, dan langkahnya tidak melambat sama sekali. Apakah orang ini benar-benar manusia? Meskipun ragu, Joseph menatap Willy dengan pandangan tidak suka dan membalas, apa otakmu kau tinggalkan di bengkelmu? Tentu saja, dia manusia. Bahkan Joseph awalnya mengira S bukan manusia dan dia sedang bermimpi, tetapi sekarang setelah dia tahu itu sama sekali bukan mimpi dan rasnya akhirnya melahirkan seorang anak ajaib setelah bertahun-tahun. Seorang iblis berkulit kuning gelap di samping iblis itu mencibir, kenapa kalian bereaksi seperti ini? Dia bahkan belum memasuki level kedua. Jadi bagaimana jika dia memiliki fisik yang kuat? Hanya dengan memiliki jiwa yang kuat dia bisa melewati tangga itu. Jaiden dengan cepat menganggukkan kepalanya tanda setuju dan mengejek, jangan lupa, di masa lalu,
ras iblis kami juga memiliki seorang jenius seperti dia yang lulus tingkat pertama dengan kekuatan fisik murni namun gagal di tingkat kedua. Ekspresi Joseph menjadi suram karena dia tidak punya kata-kata untuk membantah, bahkan Willy tidak mengomentari ini karena kegembiraan mereka mereda. Tanpa menoleh ke belakang, terus melangkah maju saat tekanan padanya meningkat, tetapi itu tidak menjadi tantangan baginya. Pada saat ini, dia sudah akan melangkah ke anak tangga ke-500, dan dari anak tangga ke-501, level 2 akan memulai ujian kemauan, yang seharusnya tentang jiwa. Tiba-tiba berhenti di anak tangga ke-500 saat dia melihat ke belakang dan melihat peserta lain berada jauh di belakang. Peserta terjauh baru menaiki anak tangga ke-34, dan itu adalah pemuda iblis berkulit pucat yang menatapnya dengan mata merah. Mencibir pelan sebelum dia berbalik dan melangkah lagi. Saat dia melangkah di anak tangga ke-501, tiba-tiba merasakan kekuatan jiwa samar menyerang pikirannya. Namun, kekuatan jiwa ini bahkan tidak cukup untuk melukai kulitnya, apalagi pikirannya, jadi dia terus berjalan maju tanpa mempedulikan kekuatan jiwa. Kecepatannya tidak bertambah atau berkurang. Namun tindakannya jelas membuat para pengawas yang berdiri di atas langit khawatir. Mata abu-abu iblis bersayap abu-abu itu bersinar dalam rona gelap saat dia berkata dengan penuh minat, dia masih belum menggunakan ki apapun dan memanjat hanya menggunakan kekuatan fisik murni, dan kekuatan jiwa juga tampaknya tidak memengaruhinya. Apakah mungkin bagi manusia untuk memiliki fisik seperti itu? Bagaimana kalau kita menarik catatannya dan melihat mengapa dia begitu istimewa dan mengapa dia baru muncul sekarang? Pendakian yang terus-menerus ke depan, bahkan di bawah kekuatan jiwa, akhirnya menarik rasa ingin tahu mereka, terutama para tetua dari 3 ras teratas. Mereka belum pernah melihat manusia dengan kekuatan fisik murni, apalagi dengan jiwa yang kuat juga. Bahkan di antara mereka, junior semacam ini hanya dapat muncul sekali setiap 1000 tahun dan tidak di alam fana. Joseph, satu-satunya manusia di antara mereka, juga khawatir dengan kinerja yang mencengangkan. Aku harus membuatnya bergabung dengan sektor manusia. Dia berpikir serius sebelum menatap iblis dan berkata dengan penuh arti, Tetua Clarence, jangan bilang kamu berencana mengundang manusia ke sektor iblismu. Clarence meliriknya sebelum dia tersenyum, memperlihatkan giginya yang tajam, selama dia jenius, rasnya tidak masalah. Semua orang setara di serikat ini. Itu aturan yang sangat ketat dari serikat ini, apa kau lupa? Sekarang haruskah kita melihat informasi? Dasar bajingan licik. Kau berani mengeluarkan aturan saat kalian adalah yang paling berpikiran sempit di antara semua ras. Willy langsung membentak. Clarence mengabaikannya, menatap tetua iblis dan tetua pemburu berambut merah dengan penuh arti. Keduanya tahu apa yang dimintanya, jadi mereka mengangguk. Aku setuju untuk melihat catatannya. Tetua iblis itu mengangguk. Dia cukup menarik. Mari kita lihat di mana dia bersembunyi selama ini. Aku setuju dengan tetua Clarence juga. Pemburu itu mencibir. Bagaimana dengan kalian? Clarence menatap kelima wanita itu sambil tersenyum tipis. Termasuk Jaiden, iblis perempuan, 2 pemburu, dan peri bijak. Semua mengangguk setuju karena mereka juga tertarik dengan masa lalu Ekspresi Joseph dan Willy berubah saat semua orang menyetujui permintaan Clarence. Mereka semua memperlakukan mereka seperti angin. Joseph tidak ingin mereka melihat masa lalu karena mereka mungkin menggunakan informasi ini untuk menariknya ke dalam barisan mereka atau bahkan menggunakan kelemahannya untuk mengancamnya. Itu pernah terjadi di masa lalu, tetapi ini adalah pertama kalinya dengan manusia karena mereka tidak pernah mengancam posisi ras lain di serikat. Namun, jelas berbakat, dan dia mungkin tumbuh menjadi tokoh yang kuat di serikat dan mendapatkan sumber daya untuk manusia. Tetapi jika orang-orang ini berhasil merebutnya dari mereka, itu akan menjadi pukulan besar bagi manusia. Tetapi Joseph tidak dapat melakukan apapun karena dia tahu rencana semacam ini normal di serikat, dan tidak ada yang melakukan apapun untuk menjaga lingkungan yang menantang. Setiap orang bebas membuat keputusan. Itu adalah kasus lain dari keputusan bebas yang dapat dipaksakan selama tidak diketahui bahwa itu diizinkan. Mungkin itulah sebabnya ketiga ras ingin melihat masa lalu untuk menemukan kelemahannya dan mungkin menggunakannya untuk menariknya ke dalam rombongan mereka. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mengumpulkan suara mayoritas untuk melihat informasinya di wilayah fana. Mereka hanya dapat melakukannya sekarang ketika belum lulus ujian,
dan tidak akan ada kesempatan lain saat ia bergabung dengan serikat sejati karena informasinya akan disegel, dan hanya tokoh tingkat master serikat yang dapat melihatnya. Adapun bagaimana mereka dapat melihat seluruh riwayat hidup seseorang, itu karena token identitas abu-abu. Ketika seseorang bergabung dengan jajaran anggota serikat resmi, mereka diberi token identitas yang merupakan bukti identitas anggota serikat resmi. Namun, token itu memiliki fungsi lain, untuk mencatat pengalaman hidup orang tersebut. Bahkan jika mereka menaruhnya di cincin penyimpanan, itu masih dapat mencatatnya tanpa batasan apapun karena nilai cincin penyimpanan itu hanya bintang 1. Itu dilakukan karena anggota serikat resmi dapat menjadi anggota serikat sejati. Token tersebut dapat menceritakan seluruh kisah hidup mereka dan menghilangkan kemungkinan orang lain menggunakan identitas orang lain untuk menyelinap ke serikat sejati. Namun dalam sejarah serikat, hal ini tidak pernah terjadi, jadi tidak ada yang waspada terhadap seseorang yang mencoba menyelinap ke dalam serikat. Itu tidak mungkin karena serikat memiliki pemahaman penuh atas tingkat kekuatan alam fana, dan setiap anomali dapat langsung diketahui oleh formasi besar. Lebih jauh, serikat tidak pernah menghentikan siapapun untuk bergabung dengan barisan mereka selama mereka dapat lulus ujian, jadi tidak ada alasan untuk mengambil risiko seperti itu dan terbunuh bersama orang-orang yang mereka cintai. Jadi, S sebagai orang lain, tidak pernah terpikir oleh para pengawas ini. Namun, token ini juga dapat mengungkapkan semua rahasia sang jenius, termasuk kepribadian mereka, bahkan tanpa mereka ketahui. Namun, tidak ada yang peduli dengan perasaan atau privasi seseorang dari alam fana. Jadi, setelah mendapatkan 8 suara, Clarence bebas memeriksa riwayat pribadi S dari tokennya. Ia tidak menunda, dan sebuah kubus kristal kecil muncul di tangannya. Ia menuangkan kinya sebelum berkilau dalam cahaya gelap. Ia kemudian menggerakkan kubus itu ke arah S, yang berada di anak tangga ke-558, dan seketika sebuah suara tanpa ekspresi terdengar dari kubus itu. Peserta tanda pagar 4349, nama, White manusia, usia tulang, 27. Bibir Clarence melengkung saat ia berbicara, kami ingin melihat riwayat token peserta White di alam fana. Sekelompok rubah. Willy mengumpat karena ia tahu sudah terlambat, sementara Joseph tetap diam dan terus menatap ke-8 tetua itu dengan mata dingin. Izin disetujui. Suara tanpa ekspresi yang sama terdengar sebagai penegasan. Tepat pada saat berikutnya, kubus kristal itu berkilauan terang sebelum sebuah proyeksi mulai terbentuk di kubus itu. Semua orang memperhatikan proyeksi itu dengan saksama, bahkan Willy dan Joseph. Namun, apa yang mereka lihat membuat semua orang terdiam. Karena itu tidak dimulai dari kelahiran, White, tetapi dari penampilannya yang sama seperti sekarang dan sedang berjalan keluar dari sebuah gedung. Nama gedung itu adalah Pusat Pendaftaran Serikat Resmi. Jangan bilang dia baru saja menjadi pejabat dari perwira. Clarence tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru sambil mengerutkan kening. Mereka tahu token itu hanya diberikan kepada anggota serikat resmi, bukan yang pangkatnya di bawah. Lebih jauh lagi, saat mereka menonton dengan cepat, mereka benar-benar terdiam karena mereka melihat White masuk ke gedung lain dan menukar pahala serikatnya dengan teknik kultivasi jiwa yang tersedia untuk anggota serikat resmi. Setelah itu, semuanya seperti mimpi yang tidak masuk akal karena mereka melihat White meninggalkan kota dan menemukan tempat di hutan dan mulai berkultivasi, dan dalam 2 jam, dia membuka gerbang pertamanya dan tampak sangat gembira. Semudah itu, mereka mendengar suaranya yang menggetarkan, dan bibir para pengawas itu mengejang. 1 hari kemudian, dia membuka gerbang jiwa kedua, dan 2 hari kemudian, dia membuka gerbang ketiga, dan pada hari ke-7 setelah dia mulai berkultivasi, dia membuka gerbang jiwa keempatnya. Jadi, ini jalan menuju keabadian. Semudah itu, dia tertawa terbahak-bahak saat dia terus berkultivasi seperti dia kecanduan. Seluruh hal itu hanya berlangsung selama 15 menit karena waktu White sebagai anggota resmi hanya tinggal 1 bulan sebelum dia muncul di sini untuk mengikuti ujian. Semua orang menatap proyeksi yang tidak bergerak itu dalam keadaan linglung karena mereka menontonnya dengan cepat, tetapi mereka melihat segalanya seperti dalam gerakan lambat. Belum pernah terjadi sebelumnya bahwa seorang pejabat serikat telah menjadi anggota resmi serikat di usia yang begitu muda dan kemudian, dalam sebulan, menjadi seorang kultivator 9 gerbang dan datang ke sini untuk mengikuti ujian.
Biasanya anggota serikat yang baru diangkat akan menetap di kota dan kemudian memiliki keturunan yang lahir dengan status resmi dan kemudian mengolahnya untuk menjadi anggota serikat sejati. Joseph tertawa terbahak-bahak saat ini. Hahaha, seorang jenius satu dari 10.000 tahun telah muncul di antara manusia kita. Pada saat ini, S menaiki anak tangga ke 1001, dan hanya setengah jam telah berlalu sejak ujian dimulai. Jadi, S memutuskan untuk memperlambat langkahnya di tingkat ketiga dan menggunakan Ki, atau akan menjadi sangat tidak masuk akal jika dia melewati seluruh ujian tanpa menggunakan Ki. Radiasi Ki. 1. S tercengang karena dia bahkan tidak melihat jejak radiasi. Hanya setelah menginjak anak tangga ke 1001 dia merasakannya. Radiasi Ki akan merujuk pada radiasi jiwa dan bela diri. Tetap saja, S menunjukkan wajah pucat di bawah radiasi Ki 0,01 poin dan mulai memancarkan gelombang Ki jiwa samar yang setara dengan seorang kultivator alam gerbang jiwa puncak. Setelah mengatur napas selama sekitar 5 menit, dia mengambil anak tangga ke 1002 dan menaikinya. Dia berhenti lagi selama 1 atau 2 menit sebelum melangkah maju. Dalam pola yang persis ini, S naik ke tingkat ketiga. Terkadang, dia meraba-raba seolah-olah dia akan jatuh, dan terkadang dia memancarkan gelombang jiwa yang kuat sebelum kembali memanjat. Semua orang memperhatikannya dengan emosi yang rumit, sementara manusia mengepalkan tangan mereka saat mereka melihat sesama manusia terus memanjat tanpa melihat ke belakang. Mereka semua memanjat antara langkah ke-10 dan ke-100, dan darah mereka mendidih saat mereka mengertakkan gigi dan memanjat seperti pemuda manusia berambut putih. Mereka tahu hari ini akan menjadi sejarah di mana seorang manusia menaiki tangga kenaikan dalam satu kali percobaan dan mungkin dengan kecepatan tercepat yang pernah ada. Semua orang ingin tahu namanya, tetapi mereka telah kehilangan kesempatan dan tidak akan mendapatkannya lagi karena sekarang tidak ada jalan kembali dari level 3. Dia akan lulus atau mati saat mencoba. Bahkan ke-10 pengawas itu menatap S. Dengan emosi yang berbeda, Joseph sangat cemas karena dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa 1 bulan tercatat dalam token white. Jika dia mati di level ketiga, itu adalah dosa besar bagi kerendahan hati karena seorang jenius yang bisa maju ke alam gerbang jiwa puncak dalam 1 bulan hanya muncul sekali dalam 10.000 tahun. Bahkan di antara 3 ras teratas, para jenius semacam ini dapat dihitung dengan 1 tangan, dan mereka semua termasuk di antara tokoh-tokoh teratas dalam serikat dan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi pemimpin serikat. Manusia tidak memiliki tokoh seperti itu di antara mereka, tetapi sekarang Joseph melihat harapan dalam diri White, tetapi masalahnya adalah dia bukan satu-satunya yang menyadarinya. Sementara Willy senang untuk Joseph karena ras mereka memiliki hubungan yang sangat baik, yang lain tidak sebaik dia. Mereka semua menetas skema yang berbeda untuk menarik manusia ini ke dalam barisan mereka, menekan pertumbuhannya, atau menyingkirkannya sepenuhnya. Namun, di mana yang pertama adalah cara termudah, yang terakhir terlalu sulit karena mereka tidak dapat secara terbuka membunuh atau melukai sesama anggota serikat, terutama jika pihak lainnya adalah seorang jenius yang muncul sekali dalam 10.000 tahun yang tidak muncul dalam persatuan selama lebih dari 1.000 tahun. Akan jauh lebih baik untuk memiliki hubungan yang baik dengan orang seperti ini daripada dendam, atau tidak akan berakhir baik jika Anda menanam benih kebencian dan kemudian gagal menyingkirkannya. Anak yang baik, bahkan di bawah radiasi Ki 1 poin, dia tidak pernah kehilangan akal sehatnya dan terus maju meskipun telah menarik Ki-nya secara berlebihan. Tekadnya sendiri dapat membawanya sangat jauh di jalur kultivasi. Bagaimana kalau kita melaporkannya kepada tetua tertinggi? Willy tiba-tiba berbicara. S sekarang hanya berjarak 50 langkah lagi untuk mencapai awan. Meskipun dia tampak kelelahan, dan langkahnya terlatih-tatih, dia selalu berhasil melangkah maju, hampir membuat jantung Joseph dan Willy berdebar beberapa kali sementara yang lain kecewa. Clarence melirik Willy sebelum dia berkata dengan dingin, apakah kalian benar-benar ingin mengganggu tetua tertinggi? Masih belum jelas apakah dia seorang jenius 10 milenium. Kecuali dia menunjukkan kecepatan kultivasi yang sama di alam kultivasi kedua dan ketiga, kita tidak dapat bertindak gegabah dan mengganggu tetua tertinggi. Clarence tahu begitu masalah ini sampai ke telinga tetua tertinggi, terutama tetua tertinggi ras manusia, ras lain bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk ikut campur dan mengundang dia ke pihak mereka. Wilayah persatuan di atas awan dikenal sebagai wilayah kultivasi, dan ada juga berbagai tingkatan seperti wilayah fana. Lebih jauh,
Wilayah kultivasi dibagi menjadi wilayah matahari dan wilayah bulan. Wilayah matahari adalah tempat para pria berkultivasi, sedangkan wilayah bulan adalah tempat para wanita. Namun, peringkatnya sama untuk semua orang. Tingkatan terendah adalah siswa persatuan, diikuti oleh sarjana persatuan, instruktur persatuan, tetua persatuan, dan tetua tinggi persatuan. Di atas kelima tingkatan ini ada dua penguasa wilayah persatuan, penguasa matahari dan penguasa bulan, dan satu pemimpin persatuan. Ratusan ribu siswa persatuan berada di kedua wilayah tersebut, dan S akan mendapatkan tingkatan ini saat dia menaiki tangga. Tingkat sarjana persatuan diberikan kepada para siswa yang mencapai alam jiwa, sedangkan tingkat instruktur persatuan diberikan kepada mereka yang mencapai tahap awal alam manifestasi jiwa. Sebaliknya, peringkat tetua serikat dapat dicapai setelah memasuki alam kesadaran hukum semu. Tetua tinggi serikat adalah kultivator alam kesadaran hukum yang asli. Ada 28 dari mereka, dan ada sistem peringkat untuk tetua tinggi tersebut. Manusia memiliki tetua tinggi yang mendukung mereka dengan suatu keajaiban, dan dia berada di peringkat ke-8. Itulah sebabnya tidak ada yang berani mencari masalah dengan mereka. Namun, ini tidak berarti mereka yang terkuat karena iblis memiliki 8 tetua tinggi, dan 3 dari mereka berada di peringkat 5 teratas, sementara iblis memiliki 6 dan pemburu 4. 10 yang tersisa termasuk dalam 3 ras binatang ajaib, 3 dari ras elf, 1 ras kurcaci, 1 dari ras pohon, 1 dari ras golem batu, dan yang terakhir dari ras lebah segudang. Adapun 2 penguasa wilayah dan pemimpin serikat, mereka berdua adalah sosok misterius dan hanya tetua tertinggi yang pernah melihat mereka. Tidak seorang pun tahu ras atau peringkat kultivasi mereka, dan mereka tidak pernah ikut campur dalam urusan serikat sehari-hari. Itulah sebabnya Dewan Tetua Tertinggi Serikat mengendalikan serikat dan membuat keputusan. Lebih jauh lagi, ketika suatu ras menciptakan anggota serikat tingkat tetua tertinggi, mereka diberi sektor mereka sendiri di serikat, yang seperti memiliki wilayah pribadi mereka sendiri, yang kaya dengan sumber daya kultivasi. Tidak ada batasan berapa banyak sektor yang dapat dikumpulkan suatu ras dari serikat, tetapi semakin banyak sektor yang mereka miliki, semakin banyak dan kaya sumber daya di bawah kendali mereka. Ras tanpa sektor tinggal di tanah serikat bersama, dan perbedaan antara sektor dan tanah bersama seperti siang dan malam. Hanya ki di dalamnya seperti langit dan lumpur. Terakhir, seorang tetua tertinggi memiliki otoritas lain yang dapat mereka gunakan 3 kali dalam hidup mereka. Mereka dapat mengambil 3 siswa dari ras mereka kapanpun mereka mau, dan ras lain tidak dapat ikut campur atau orang yang dipilih. Cerita lainnya adalah jika murid terpilih disukai oleh lebih dari 1 tetua tinggi dari rasnya. Maka mereka dapat memilih 1 di antara mereka, tetapi penolakan bukanlah pilihan. Akan tetapi, para tetua tinggi itu jarang menggunakan wewenang ini karena mereka hanya menginginkan yang terbaik dari yang terbaik, dan jenis kejeniusan seperti ini hanya muncul di bulan biru. Belum lagi, tetua tinggi ke-8 dari ras manusia adalah seorang pertapa, dan dia tidak peduli dengan masalah material dan rasnya. Dia tidak pernah menunjukkan minat apapun pada masalah mereka dan hanya muncul pada 3 kesempatan di antara manusia sejak dia menjadi tetua tinggi. Meskipun mata Joseph berbinar oleh saran Willy, dia mengenal tetua tinggi ke-8 dengan sangat baik, dan hanya ada kurang dari 1% kemungkinan dia akan menunjukkan minat pada S. Mereka sebelumnya telah mencoba memperkenalkan beberapa jenius dari ras mereka kepada tetua tinggi ke-8, tetapi dia dengan kejam menolak semuanya. Tetap saja, itu jauh lebih baik daripada membiarkannya berakhir di tangan ras lain. Dari apa yang kulihat, dia tampak haus kekuasaan, dan dia mungkin akan beralih ke pihak lain jika mereka memberinya lebih banyak keuntungan daripada kita. Atau itu hanya imajinasiku, tapi aku tidak bisa menerima kenyataan dia harus bergabung dengan sektor ras manusia kita. Pikir Joseph. Dia kemudian melirik Clarence dan yang lainnya, yang jelas tidak senang dengan saran Willy karena ada kemungkinan tetua agung ke-8 benar-benar tertarik, dan ini akan berakhir bagi mereka saat itu. Joseph tersenyum dingin saat dia menjawab Willy, menurutku saranmu tidak buruk. Mengenai konsekuensinya, aku akan menanganinya. Tanpa ragu, sebuah jimat kuning muncul di tangannya, dan dia menggunakan kinya. Jimat itu mulai terbakar, dan dia dengan cepat mengirimkan pikirannya sebelum jimat itu terbakar sepenuhnya. Saat berikutnya, garis kuning muncul begitu jimat itu terbakar sepenuhnya, dan seperti kilat, itu menghilang. 3 tetua lainnya mendengus sebelum mereka juga mengeluarkan jimat kuning,
dan seperti Joseph, mereka juga mengirim pesan kepada tetua tertinggi ras mereka. Mereka tahu ada kemungkinan tetua tertinggi ke-8 tidak akan bereaksi, tetapi tetua tertinggi ras mereka akan bereaksi. 1. Radiasi Ki akan merujuk pada radiasi jiwa dan bela diri. Pada saat ini, S hanya tinggal selangkah lagi untuk menaiki anak tangga ke 1500. Awan putih itu juga hanya berjarak beberapa inci darinya, dan sekarang dia bisa merasakan kekuatan menindas yang mengerikan dari kabut putih berawan itu. Formasi di sini mungkin setingkat dengan domain iblis kekaisaran, bahkan lebih kuat. Tidak heran seluruh area ini adalah lokasi takdir hitam. Aku harus lebih berhati-hati begitu memasuki area inti mereka. S berpikir dengan tenang. Namun, penampilan luarnya sekarang tampak kuyu, karena wajahnya pucat, dan dia dipenuhi keringat seolah-olah dia akan jatuh saat ini juga. Dengan menggertakkan giginya dan matanya dipenuhi kegembiraan yang luar biasa, S mengambil langkah terakhir sambil gemetar. Tidak seorang pun akan percaya bahwa dia hanya berpura-pura selama S tidak mengungkapkannya sendiri. Dengan susah payah, dia menarik dirinya ke anak tangga ke 1500, dan saat kedua langkahnya mendarat di anak tangga batu, S merasakan semua tekanan radiasi Ki menghilang. Saat berikutnya, kabut berawan tiba-tiba bergejolak dan langsung membungkus sosok S. S terkejut sesaat, tetapi dia tidak merasakan bahaya apapun, jadi dia tidak mencoba melawan. Penglihatannya tiba-tiba kabur, dan ketika dia mendapatkan kembali kejelasannya, dia mendapati dirinya berdiri di aula besar yang terang yang dipenuhi pilar-pilar putih di kedua sisinya, dan 100 meter di depannya ada lorong yang terang. Sebelum dia dapat mengukur sekelilingnya, sebuah suara halus, yang merupakan suara yang sama yang dia dengar di pintu masuk, bergema di aula besar itu. Peserta tanda pagar 4349, selamat telah lulus ujian masuk Serikat Pedang Matahari dan Bulan. Peserta tanda pagar 4349 telah memecahkan rekor lulus ujian masuk dalam waktu 11 jam. Anda akan diberi hadiah 10.000 merit serikat dan keterampilan mortal kelas atas. Pegang token serikat Anda di tangan Anda untuk menerima identitas dan hadiah baru Anda. S terkejut sesaat sebelum dia melakukan apa yang diperintahkan dan mengeluarkan token identitasnya, yang telah dia buat setelah memanipulasi beberapa anggota Serikat Domain Fana. Saat token itu muncul, cahaya keemasan tiba-tiba turun entah dari mana dan menyinari token abu-abu itu. Di bawah tatapan mata S yang tercengang, token abu-abu itu tiba-tiba mulai berubah menjadi keemasan, dan permukaan polosnya juga mulai terukir dengan lambang matahari putih yang menyala-nyala seperti yang dilihatnya pada pemuda berjubah biru itu. Tepat di bawah lambang matahari putih itu, kata-kata putih mulai muncul, mahasiswa Union Putih. Tapi itu tidak berakhir di situ saja. Setelah transformasi token identitas itu selesai, sebuah cincin penyimpanan emas perlahan turun di dalam cahaya keemasan dan mendarat tepat di atas token emas itu. Suara itu kembali terdengar, kelebihan union Anda ditransfer ke token union Anda dan informasi tentang identitas baru Anda dengan peta miniatur domain matahari dapat diakses melalui token Anda selama Anda menuangkan ki jiwa Anda ke token union Anda. Token union Anda sekarang memiliki fungsi lain, dan semua detailnya ada di sana. Jangan sampai kehilangan token union Anda, atau Anda akan dihukum berat. Selain itu, cincin penyimpanan bintang 8 ini adalah hadiah karena lulus ujian. Jubah mahasiswa union Anda, pedang terbang, dan 10 pil pemurnian jiwa juga ada di dalam cincin penyimpanan ini. Terakhir, Anda dapat memperoleh akses ke perpustakaan domain Matahari Union melalui token Anda dan mengklaim keterampilan mortal kelas atas Anda, serta manual kultivasi jiwa alam kedua dan keterampilan mortal kelas bawah karena lulus ujian masuk. Sekarang, Anda dapat beristirahat di sini sebelum ujian masuk berakhir, dan baru setelah itu Anda dapat meninggalkan aula masuk ini. Suara itu menghilang dan tidak lagi mengganggu S. S cukup terkejut dengan betapa banyak akalnya serikat itu. Tanpa membuang waktu, ia segera menuangkan ki ke dalam token emas itu, dan sebuah proyeksi muncul yang berisi informasi tentang penyatuan itu. Begitu saja, waktu berlalu, dan pada hari terakhir, orang lain memasuki aula. Itu adalah pemuda iblis berkulit pucat dengan sayap abu-abu pucat dan ekor runcing kecil. Ia hampir tampak seperti tengkorak dan hampir pingsan karena kelelahan. Namun, ketika bola mata abu-abunya mendarat pada manusia berambut putih yang sedang duduk bersila dalam meditasi, ia tidak dapat menahan diri untuk menggertakkan giginya karena malu. Itu seharusnya menjadi sorotannya karena ini adalah percobaan ketiganya,
dan ia sangat yakin akan lulus, tetapi entah bagaimana orang ini muncul entah dari mana dan, seperti badai, lulus seluruh ujian dalam waktu kurang dari setengah hari. Lebih jauh lagi, ia adalah manusia yang mereka semua pandang rendah. Namun faktanya jelas dan tepat di depan matanya. S telah berganti ke jubah penyatuan abu-abu dengan lambang matahari putih di dadanya, dan ia telah pulih. Ia hanya menunggu ujian selesai sehingga ia bisa keluar dari tempat ini. Meskipun lorong itu tepat di depannya, dia tidak berani mencoba pergi dan menunggu saat suara itu berkata. Dia tidak membuka matanya meskipun merasakan kedatangan pendatang baru itu. Itu sama sekali tidak berarti apa-apa di matanya. Dia telah melihat banyak iblis dalam 2 bulan terakhir ini di wilayah fana, jadi sekarang dia tidak lagi terpesona oleh ras nomor 1 di dunia ini. Mereka sama seperti ras lain, bekerja untuk serikat pekerja seperti buruh, jadi mereka tampak sama superiornya seperti di 10 benua. Mereka hanya memiliki tubuh yang kuat dan warisan garis keturunan. Namun, untuk beberapa alasan, para iblis tampaknya tidak mendapatkan akses ke warisan darah mereka yang terkenal dan seperti ras lain tanpa pengetahuan sebelumnya tentang sistem kultivasi. Karena jika mereka dapat memperoleh akses ke warisan darah mereka, para iblis itu tidak akan menjadi pelayan belaka. S mengumpulkan informasi tentang ras-ras ini, terutama iblis, dan dia cukup terkejut ketika dia menemukan bahwa serikat itu bahkan dapat mengendalikan sesuatu seperti warisan darah iblis. Namun, dia tidak terlalu yakin tentang hal itu karena satu-satunya iblis yang pernah dihubunginya sebelum bergabung dengan serikat itu adalah istrinya, yang sekarang jauh lebih unggul dari para iblis ini. Dia juga memperhatikan bahwa para iblis memiliki terlalu banyak kesamaan dengan iblis, dan satu-satunya perbedaan adalah sayap dan ekor mereka. Namun, mereka tidak lagi misterius seperti sebelumnya di mata S, seperti iblis. Dia hanya tertarik pada serikat itu sekarang dan bagaimana cara keluar dari tempat ini. Suara halus yang sama terdengar lagi dan memperingatkan iblis tentang manfaatnya seperti S. Iblis itu langsung gembira, dan setelah mendapatkan cincin penyimpanannya, dia tidak mendekati S dan hanya memberinya tatapan dingin sebelum dia duduk di samping pilar lain untuk memulihkan diri. Tepat ketika setengah jam tersisa sebelum ujian berakhir, orang lain memasuki aula masuk. Itu adalah iblis wanita berkulit coklat lainnya karena dia juga hampir kehilangan kesadaran. Dia hanya melirik S sebelum dia dengan cepat menerima cincin penyimpanan dan duduk di samping iblis berkulit pucat, dan mulai pulih. Ketika hanya tersisa 1 menit, 2 sosok lagi memasuki aula. Mereka tidak lain adalah saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Atlas. Para iblis itu membuka mata mereka, dan keterkejutan muncul di mata mereka ketika mereka melihat 2 manusia lagi berhasil masuk ke tempat ini. Mereka tahu lebih dari siapapun bahwa sudah lebih dari 6 tahun sejak manusia manapun lulus ujian, apalagi 3 dari mereka lulus secara bersamaan. Karena setiap kali seseorang berhasil menaiki tangga kenaikan, perayaan besar diadakan di setiap perlombaan. Kakak beradik itu sangat lelah saat mereka saling berpegangan tangan untuk melihat diri mereka sendiri. Namun mata mereka dipenuhi dengan tekad yang kuat, dan ketika mereka melihat manusia berambut putih duduk di depan, rasa hormat dan kegembiraan menggantikan rasa lelah mereka. Mereka ada di sini hanya karena mereka mengikuti jejak langkah orang tak dikenal ini. Jika S tidak terus memanjat meskipun tubuhnya gemetar, mereka tidak berencana untuk mengambil risiko ini sama sekali. Namun mereka melakukannya dan entah bagaimana berhasil. Tepat ketika mereka menerima hadiah dan hendak menemui S untuk berbicara dengannya, suara halus itu terdengar lagi. Uji coba masuk telah berakhir. Kalian semua boleh meninggalkan aula masuk. Suara itu bagaikan alunan musik di telinga S saat ia berdiri. Namun, sebelum ia sempat melangkah, terdengar suara kelelahan, "Saudaraku, mohon tunggu." S mendengar suara itu saat hendak menaiki tangga, suara itu milik pemuda keluarga Atlas bernama Clay. Ia berbalik dan melihat Clay dan saudarinya Kalei menghampirinya meskipun mereka sangat kelelahan. Mata mereka penuh dengan rasa hormat, dan Kalei bahkan tersipu dan menatap S dengan kagum. "Apa yang bisa saya bantu?" tanya S tanpa ekspresi. Clay tidak tampak acuh seperti sebelumnya, ia juga tidak keberatan S bersikap dingin pada mereka. Ia tahu jika ia berada di posisi S, ia akan melakukan hal yang sama. "Saya hanya ingin mengucapkan selamat atas pencapaian luar biasa kita, dan saya harap kita bisa berteman di tanah abadi. Nama saya Clay." Clay tersenyum tidak wajar saat mengucapkan kata-kata itu.
Jelas sekali ia tidak pandai berbicara dengan orang lain dengan nada ramah seperti itu atau merendahkan mereka. Namun, S menggelengkan kepalanya, kau dan aku ditakdirkan untuk berjalan di jalan yang berbeda, jadi apa artinya berteman? Aku terbiasa sendirian, dan aku juga tidak berencana untuk mengubahnya. Namaku White. S hanya menyatakan fakta itu dan berbalik dan pergi, meninggalkan Clay dan Kalei yang tercengang terpaku di tempat mereka. Bahkan kedua iblis itu bingung dengan sikap dingin S terhadap rasnya sendiri. Biasanya, ras lain bersatu dalam persatuan, dan mereka sangat dekat dengan sesama anggota ras. Namun mereka semua tahu, White mengatakan yang sebenarnya ketika dia mengatakan tentang berjalan di jalan yang berbeda karena Clay hampir tidak berhasil menaiki tangga sementara White melakukannya dalam waktu kurang dari setengah hari. Hanya saja perbedaan bakat di antara mereka sangat besar, dan kejeniusan cenderung melekat pada jenis mereka sendiri, dan mereka semua memiliki kepribadian yang eksentrik. Hehe, sungguh langka. Biasanya, keluarga Atlas yang berdiri menyendiri di antara jenis mereka sendiri, dan mereka hanya mendekati orang-orang yang mereka anggap layak untuk berdiri di samping mereka. Sekarang, tampaknya keadaan telah berubah. Pemuda iblis itu mengejeknya saat ini sambil berjalan melewati Clay dan Kalei, dengan iblis perempuan itu juga mencibir dengan jijik mengikutinya. Hanya kata-kata pecundang. Clay tidak marah, dengan sikap dingin S, tetapi dia tidak akan melepaskan iblis itu. Ekspresi pemuda iblis itu langsung jatuh karena itu adalah satu-satunya titik sakit di hatinya saat ini, dan kata-kata Clay seperti air garam. S mengabaikan pertengkaran anak-anak itu dan berjalan melewati lorong yang terang itu. Saat dia melintasi cahaya terang itu, dia mendapati dirinya berdiri di hamparan gunung yang terbuka. Perhatiannya langsung tertarik oleh dua gunung raksasa, dan bahkan dia tidak dapat menemukan ujungnya. Lebih jauh lagi, kedua gunung itu berwarna emas dan perak dengan cincin awan mengelilingi puncaknya. Sepertinya terbuat dari emas dan perak. Kemudian S menyadari sesuatu yang sangat mengganggu. Dia melihat kegelapan samar di balik kedua gunung itu. Itu adalah kegelapan yang sama yang bisa dilihat di wilayah Fana, yang tidak lain adalah kegelapan di depan danau kristal dan juga dari tempat S berasal. Jangan bilang seluruh tempat ini dikelilingi oleh kegelapan yang sama. Bukankah ini berarti aku tidak bisa pergi? Suasana hati S yang gembira karena akhirnya bisa memasuki area inti persatuan itu anjlok ketika pikiran ini muncul di kepalanya. Meskipun persatuan itu cukup besar, sebesar benua, ia dikelilingi oleh kegelapan aneh seperti penghalang, yang membuatnya tidak lebih dari penjara. S kemudian menatap langit keemasan, haruskah aku mencoba terbang? Tidak, sayapku bahkan tidak akan bertahan sampai aku mencapai puncak tembok hitam itu. Aku perlu mengumpulkan lebih banyak informasi. Pasti ada jalan keluar. Cukup menawan, bukan? S tersadar dari lamunannya oleh suara ramah itu dan menoleh, lalu akhirnya menyadari segerombolan makhluk kuat menatapnya dengan berbagai macam cahaya di mata mereka. S menyadari 15 dari mereka mengenakan jubah ungu. Satu-satunya perbedaan adalah 5 dari mereka adalah wanita dengan jambul bulan perak, sementara 10 dari mereka adalah pria dengan jambul matahari emas. Akan tetapi, kelima sosok itu, khususnya, memancarkan perasaan menakutkan bagi S. Pada saat yang sama, 10 sosok yang sedang naik daun itu sama sekali lebih rendah dari mereka, tetapi mereka juga merupakan ancaman mutlak baginya. Keempatnya pastilah para kultivator alam kesadaran hukum sementara 10 lainnya kemungkinan besar adalah alam kesadaran hukum semu. S menebak dalam hatinya, namun, dia tidak berani mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya di depan mereka. Dia menatap iblis merah tua yang tinggi dengan sayap kelelawar berapi di belakangnya. Dialah yang telah berbicara kepadanya sebelumnya dan tersenyum ramah kepadanya. Dia segera membungkuk dan dengan hormat berkata, maafkan kurangnya sopan santun junior ini, Dewa Abadi. 10 dari mereka yang hadir dalam kelompok ini adalah kelompok pengawas, sementara 4 lainnya adalah tetua tertinggi dari 4 ras yang berbeda. Iblis, pemburu, peri, dan yang terakhir adalah dari ras terbaik sihir. Ekspresi Joseph dan Willy cukup jahat saat ini karena mereka tidak mendapat tanggapan dari tetua tertinggi ras mereka, sementara keempat orang ini datang ke sini hampir seketika saat mereka menerima berita tentang S dari tetua ras mereka. Jika Willy tahu ini akan terjadi, dia tidak akan pernah membuka mulut besarnya dan menyarankan untuk memberitahu tetua tertinggi sama sekali. Sekarang,
Sudah terlambat untuk menangis karena kelima orang ini telah menyaksikan 1 bulan riwayat kultivasi es, dan mereka langsung tertarik padanya. Sedangkan mereka menjadi karakter sampingan. Di depan seorang tetua serikat tinggi, seorang tetua serikat tidak dapat menunjukkan rasa tidak hormat, tidak peduli perbedaan ras. Bahkan Willy yang tak kenal takut tidak berani membuka mulutnya. Iblis tetua tinggi berkulit hitam, yang tampak sangat mengerikan dengan bola mata putih dan pengeras suara putihnya, berbicara sambil tersenyum, tidak perlu khawatir tentang formalitas, anak kecil, kami di sini untuk merekrutmu sebagai murid. Apakah kamu tertarik?